Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailana Batra Berani. Panggil saja Kailana, NIM 23121004. Saya dari Prodi Sistem Informasi BP 23. Di sini saya menampilkan tugas video saya yang berjudul yaitu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya mendefinisikan tentang apa arti Isra dan Mi'raj. Nah, kata Isra dan Mi'raj itu ada berdua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Nah, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, disimpulkan dengan sejarah Islam yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraannya yang namanya buraq, dengan tujuan untuk mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini dapat diartikan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada malam hari dan dibawa oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan tanpa halangan apapun. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam peristiwa ini sebelum menuju ke Sidratul Muntaha, Rasulullah dibawa naik ke langit pertama sampai ke langit ke-7. Nah, pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Dan untuk langit kedua, itu Nabi Muhammad bertemu dengan Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, pada peristiwa ini masyarakat tidak percaya, dan orang yang pertama kali untuk membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar, sehingga ia mendapatkan gelar Asy-Siddiq, yaitu keberanian. Nah, kenapa Abu Bakar mendapatkan gelar Asy-Siddiq, yaitu keberanian? Nah, karena waktu peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini, namun masyarakat Makkah tidak percaya dan tidak menerima akan peristiwa tersebut. Nah, karena kaum Quraisy Makkah menyambut berita ini dengan sinis. Bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sudah melakukan kebohongan yang besar. Bagi mereka peristiwa Isra Mi'raj tidak masuk akal. Bahkan lebih parahnya, mereka menuduh Nabi Muhammad telah melakukan kebohongan yang besar. Mereka menganggap mustahil perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis hanya 1 malam. Padahal perjalanan normal ke Syria membutuhkan waktu 1 bulan lebih. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan ujian keimanan seseorang. Orang yang diuji untuk percaya atau tidak percaya terhadap kebesaran dan keimanannya. Sementara itu sebaliknya, jika seorang tidak beriman, akan semakin lemah pula imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW, seperti dia ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, yaitu ketika istri dan paman beliau, Khadijah dan Abu Thalib, meninggal dunia. Di saat itu, kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya 2 orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Nah, demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Taif, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya untuk kembali ke Mekah. Atas jaminan perlindungan Muktimin bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwanya. Setelah Rasulullah SAW diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman, rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah.
Nabi Muhammad SAW merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggalkan dua orang yang dicintainya. Dakwah dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad selalu tiada henti untuk hambanya. Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Al-Quran disebut mukjizat terbesar karena Al-Quran ini menjadi lemahlah sebagai segala kemampuan makhluk di mana tidak satupun manusia, sehingga semua jin sekalipun yang akan mampu membuat semisal Al-Quran, bahkan jangan untuk membuat yang seperti Al-Quran, sekedar untuk menyusun satu ayat saja yang seperti Al-Quran ini, niscaya semua manusia dan jin tidak akan mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, Isra dan Mi'raj sekalipun yang terjadi dalam waktu bersamaan, namun ceritanya di kisah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pada surat yang berbeda. Isra yakini Nabi Muhammad SAW di malam hari dan Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa, seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat yang disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah berkahi sekalinya, agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, di setiap peristiwa yang pernah dilalui pasti ada hikmah yang dapat kita ambil, seperti halnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam surah Al-Isra, Allah menyebutkan kisah Isra hanya satu kali pada ayat pertama. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada saat peristiwa Isra Mi'raj terjadilah Rasulullah melihat malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada halangan sesuatu apapun. Selain itu, Rasulullah juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah serta surga tempat tinggal diperlihatkan kepada Rasulullah. Berikut hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Pertama, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kedua, meningkatkan keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Yang ketiga, membuat kita semakin mengamati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang memerintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap cobaan tersebut juga meningkatkan keimanan kita atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita juga dapat mengetahui apabila kita melanggar perintah Allah, maka Allah akan menghukum kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan keenam, kita juga dapat mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dari situ saya dapat menjelaskan materi dari perjalanan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ada salah dijanggal mohon dimaafkan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.